Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, di sini kami dari kelompok H, kami akan melanjutkan penjelasan materi mengenai bab 3. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi bab 3 akan dijelaskan oleh kelompok kami. Bye-bye. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai jendela Windows. Nah, jendela ini sendiri merupakan suatu elemen dari operasi Windows yang merupakan suatu tampilan program aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, letak lokasi jendela Windows ini sendiri juga bisa diubah-ubah ke lokasi yang kita inginkan. Nah, jendela Windows ini juga bisa kita perkecil dan kita perbesar sesuai keinginan kita. Dalam jendela Windows ini sendiri, semakin banyak jendela dalam komputer yang kita punya, berarti semakin banyak juga aplikasi yang kita miliki dalam komputer kita. Baiklah, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kartu kontrol hutang. Kartu kontrol hutang adalah bagian dari sistem pengelolaan transaksi keuangan perusahaan yang juga dikenal sebagai buku besar pembantu hutang dagang. Kartu kontrol hutang ini juga merupakan buku besar yang berisikan mengenai kreditur, yaitu atau daftar kreditur yang memberikan pinjaman, hutang, atau pihak yang memberikan kredit. Jika dalam perusahaan semakin banyak kreditur yang dimiliki dalam buku besar hutang, maka perusahaan tersebut akun hutangnya tidak efisien. Tetapi jika kreditur yang dimiliki dari perusahaan itu sedikit, maka akun hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu efisien atau baik. Baiklah, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kartu kontrol hutang. Kartu kontrol hutang adalah bagian dari sistem pengelolaan transaksi keuangan perusahaan yang juga dikenal sebagai buku besar pembantu hutang dagang. Kartu kontrol hutang ini juga merupakan buku besar yang berisikan mengenai kreditur, yaitu atau daftar kreditur yang memberikan pinjaman, hutang, atau pihak yang memberikan kredit. Jika dalam perusahaan semakin banyak kreditur yang dimiliki dalam buku besar hutang, maka perusahaan tersebut akun hutangnya tidak efisien. Tetapi jika kreditur yang dimiliki dari perusahaan itu sedikit, maka akun hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu efisien atau baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian Microsoft Office. Microsoft Office adalah software atau perangkat lunak yang berisi paket aplikasi perkantoran. Program Microsoft Office ini dibuat oleh perusahaan yang sangat terkenal, yaitu Microsoft. Program Microsoft Office ini dirancang untuk berjalan di bawah sistem operasi Windows atau Mac OS X. Paket aplikasi yang terdapat dalam program Microsoft Office antara lain yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Microsoft Access, dan Microsoft Outlook. Di antara semua paket aplikasi Microsoft Office yang paling digemari dan sangat terkenal adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Baiklah, materi selanjutnya yakni mengenai paket aplikasi Microsoft Office. Adapun paket aplikasi yang terdapat pada program Microsoft Office yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word termasuk aplikasi yang sering digunakan. Aplikasi ini berfungsi untuk mengolah data. Contoh file yang bisa dibuat dengan Microsoft Word yaitu surat, laporan, makalah, artikel, tabel, skripsi, dan lain-lain. Kedua, Microsoft Excel. Aplikasi Microsoft Excel adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengolah angka atau data dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Aplikasi menyediakan fitur rumus yang dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Biasanya aplikasi ini digunakan oleh akuntan dalam membuat laporan keuangan. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang berfungsi untuk membuat slide presentasi, di mana slide presentasi tersebut dapat ditampilkan melalui InFocus dan dapat di-print dalam bentuk hangout. Aplikasi ini juga menyediakan fitur animasi yang dapat membuat presentasi Anda menjadi lebih menarik. Yang keempat yakni Microsoft Access. Aplikasi Microsoft Access adalah aplikasi yang ditujukan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil hingga menengah yang berbasis data komputer rasional, yang berfungsi membuat memo, laporan, surat, merancang fax, brosur, tabel, dan masih banyak lagi. Yang kelima yakni Microsoft Outlook. Aplikasi Microsoft Outlook adalah aplikasi yang digunakan untuk membaca dan mengirim surat dan menyediakan akses kalender, kotak surat, catatan, dan jadwal bersama. Yang keenam, Microsoft Visio. Aplikasi Microsoft Visio adalah aplikasi yang berfungsi untuk membuat diagram. Aplikasi ini memiliki grafik vektor untuk membuat suatu diagram.
kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang desktop. Dimana desktop ini adalah tampilan layar utama dari sebuah komputer atau media digital lainnya. Dimana desktop biasanya muncul setelah laptop, dimana desktop muncul setelah laptop atau komputer dinyalakan. Nah, salah satu fungsi desktop yaitu antara lain yang pertama untuk membuat pekerjaan lebih mudah, lebih efektif. Yang kedua, bisa menyimpan dokumen dengan rapi atau file, atau meletakkan berbagai file. Bisa menggantikan, bisa memilih wallpaper sesuka hati dan sesuai dengan keinginan kita. Baik, materi selanjutnya saya akan bahas tentang shortcut. Dimana shortcut ini adalah kombinasi tombol keyboard yang kita tekan secara bersama untuk menjalankan fungsi tertentu pada laptop atau komputer. Nah, shortcut ini shortcut atau pintasan semacam ini seringkali lebih cepat ketimbang membuka dengan menu atau menggunakan mouse. Nah, secara singkat, shortcut berarti tombol cepat yang mudah pengguna atau pintasan untuk menjalankan perintah pada sistem kerja elektronik. Dimana penggunaan tombol shortcut ini yaitu dikenal juga dengan hotkey atau mengoperasikan komputer melalui keyboard saja tanpa bantuan mouse dari keyboard. Oleh karena itu, shortcut dapat membuat pekerjaan bekerja lebih cepat berkali-kali lipat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di sini cara menggunakan shortcut yaitu Ctrl A dan Ctrl dulu, kemudian lalu tekan A. Nah, ini artinya untuk memblok keseluruhan teks. Nah, selanjutnya Ctrl T yaitu mempertebal teks. Ctrl T untuk mengopi teks sesuai dengan keinginan kita. Dan Ctrl D membuka menu kotak dialog font. Dan Ctrl E membuka teks rata tengah. Ctrl F membuka menu Find and Reflect pada tab Find. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu mengatur latar belakang desktop. Baiklah, di sini untuk mengatur latar belakang dari layar desktop ini, kita akan membuka link desktop. Kemudian pilih gambar yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Kemudian apabila kita atau Anda mempunyai gambar-gambar sendiri dan akan dijadikan sebagai latar belakang, maka klik tombol desktop tersebut, kemudian klik tombol browse, kemudian cari gambar yang Anda inginkan atau Anda pilih. Selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai mengatur screensaver. Adapun screensaver ini merupakan suatu gambar yang bergerak atau animasi yang akan dijalankan oleh suatu sistem Windows secara otomatis apabila tombol keyboard ini tidak ditekan sama sekali selama batas waktu yang kita tentukan. Sekian dari saya. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.